Ya, pemirsa, Kompolnas ini kemudian mengungkapkan sejumlah temuan terkait dengan kematian dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan di indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, termasuk juga mengetahui informasi mengenai kegiatan sebelum peristiwa tersebut terjadi. Lalu apa kemudian kejanggalan yang ditemukan oleh Kompolnas? Apakah temuan ini juga bisa membantu kepolisian untuk mengungkap kasus yang sudah berjalan selama 2 pekan ini, pemirsa? Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, Kabarreskrim Polri tahun 2008 hingga 2009. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak Apa kabar? Sehat ya Pak? Sehat. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan juga bergabung bersama kita kriminolog dari Universitas Pancasila, ada Pak Thomas Sunaryo. Selamat malam Pak Naryo. Malam Mbak Sehat ya Pak? Terima kasih sudah hadir Tuhan. juga malam hari ini. Ya. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada dari Komisioner Kompolnas Pak Yusuf Warsim. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Pak Susno. Pak Yusuf, selamat malam. Sosiologi. Oke, baik. Pak Susno, mungkin terbaru Pak Susno yang ingin kita tahu juga ini sudah berjalan 2 pekan. Memang sesulit itu Pak Susno untuk mengungkap apa sebetulnya yang terjadi di balik kasus kematian dari Arya Daru Pangayunan? Ini sebenarnya berkali-kali saya katakan kasusnya gampang dan saya yakin polisi ngungkap ya. Pertama, jalannya pemeriksaan sudah on the track ya. Ini Kompolnas yang sudah meriksa. Sudah mengaudit hasil kerja polisi. Kemudian kasus ini tergolong kasus gampang ya. Kenapa gampang? Ini lengkap ya. Jenazahnya tidak perlu diidentifikasi lagi, sudah jelas identitasnya, nama dan sebagainya. Kemudian alat-alat buktinya sudah, alat bukti forensik ada semua. CCTV ada 2, sidik jari ada, di lakban ada juga. Kemudian HP ada, laptop ada. Kemudian apalagi? Nantinya kita akan mendapatkan jawaban dari hasil visum luar maupun visum dalam hasil otopsi. Itu yang akan menjawab meninggalnya itu karena apa? Kurang oksigen, kelebihan obat, atau racun atau apa? Ya, itu akan terjawab di situ. Nah, sekarang kalau orang meninggal seperti ini ada 2. 1 meninggal wajar karena usia, karena sakit dan sebagainya. Ini kita coret, tidak ya. 2 meninggal tidak wajar. Meninggal tidak wajar kita bagi 3. 1 dibunuh, 2 bunuh diri, 3 kecelakaan. Bagaimana kalau dibunuh? Dari Kompolnas sudah meriksa, termasuk penyidik sudah meriksa bahwa kamar itu terkunci dari dalam. Nah, ini kemudian yang malam ini kita ingin tahu Pak Susno, ada soal 2 kunci. Kuncinya 1 yang kunci akses yang kartu, kedua kunci dari dalam yang rantai itu, jendela tertutup rapat terkunci dibuka. Nah, sekarang kunci kartu yang megang adalah pemilik kamar dan pemilik usaha kos ya itu. Nah, berarti kemudian waktu Kompolnas bersama penyidik dan sebagainya ke tempat dikatakan plafon tidak rusak. Betul. Plafon kamar mandi tidak rusak. Berarti tidak ada makhluk lain di situ selain daripada korban. Ya. Nah, tinggal maka dibunuh orang ini kecil presentasinya. Tinggal ada 2. Ada 2 tuh apa? Bunuh diri atau kecelakaan. Nah, pengertian kecelakaan tidak harus ditabrak mobil. Lagi tidur, tengkurap, hidung kesumbat bantal, ini kecelakaan. Tidak terukur berarti tindakannya Pak Susno. Ya, arti kecelakaan sesuatu yang dilakukan tidak dikehendaki mengakibatkan celaka. Celakanya bisa meninggal, bisa luka. Dia tidak menghendaki akibat itu kecelakaan. Nah, tinggal 2 kemungkinan, apakah kecelakaan, apakah bunuh diri. Nah, udah menyempit ini. Oke, baik. Jadi kalau presentasenya apakah ini menjadi korban pembunuhan sepertinya kecil begitu Pak Susno ya. Baik. Nah, Pak Yusuf, kita juga ingin tahu dari kemudian semua bukti fakta yang sudah diungkapkan juga oleh Pak Susno, Kompolnas ini katanya juga memiliki temuan baru Pak Yusuf. Apa itu? Terima kasih Mbak Kenane. Tentu kita kembalikan dulu yang dimaksud penyelidikan. Penyelidikan ini kan tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi dan bukti awal, apakah ada indikasi peristiwa pidana atau tidak, kan itu. Ketika ada ditingkatkan ke penyidikan. Oleh karenanya kami Kompolnas dalam hal ini tetap memposisikan bukan sebagai penyelidik atau penyidik,
tapi kami sebagai pengawas itu dulu. Nah, kami pertama ingin memastikan apakah proses penyelidikan itu sudah benar-benar sesuai dengan SOP, on the track atau tidak di dalam mengumpulkan informasi dan bukti awal untuk menemukan dan mencari peristiwa yang itu diduga tindak pidana. Dan sejauh ini seperti apa, Pak Yusuf? Itu sudah kita lihat. Nah, itu sudah kita lihat dengan kami bertemu kepada pihak keluarga dan kemudian kemarin dilakukan paparan langsung oleh penyidik dan kita lihat TKP, ya memang berdasarkan informasi, fakta-fakta dan bukti awal yang sudah dikumpulkan itu sebenarnya penyelidik 80% sudah bisa tergambar kesimpulannya. Tapi tentu kita pastikan betul bahwa kesimpulan yang akan diambil ini karena pendekatan basisnya penguatan pada scientific crime investigation, maka itu harus bisa mendapatkan penjelasan secara saintifik juga. Gini kan aneh. Menurut saya ada prime time, ada waktu krusial, waktu-waktu utama yang perlu didalami oleh penyelidik terkait dengan aktivitas almarhum. Itu sudah kami konfirmasi ke pihak keluarga juga dan kemarin juga mendapatkan konfirmasi fakta-fakta yang dikumpulkan. Pada saat istri sudah tidak bisa menghubungi almarhum, tidak mendapat respon komunikasi lagi, yang itu diperkirakan pukul 21 dan itu dilakukan analisis digital forensik. Apa peristiwanya sampai ketika almarhum itu masuk ke area rumah kos, masuk ke kamar kos, memang di situ sudah tergambar dalam rekaman CCTV. Nah, artinya, ya, nah maka perlu didalami ada peristiwa apa. Nah, kami juga sudah melihat bahwa penyelidik memang melakukan penyisiran ke tempat-tempat yang dimungkinkan pada saat sebelum masuk ke area perumahan kos itu dan masuk kamar kosnya, ya salah satunya di Kementerian Luar Negeri. Nah itu, hanya dipastikan kapan almarhum itu sudah tidak bisa dihubungin istrinya, kapan almarhum itu masuk ke kamar kos. Sehingga menurut kami menunggu otopsi itu bisa menjelaskan bahwa dalam rentang waktu ini nanti yang akan menggambarkan kapan waktu meninggalnya, dan itu nanti juga menjelaskan sebab kematian. Bisa saja apakah katakanlah obat atau diracun di jalan dan sebagainya sebelum sampai ke kamar kos dan sebagainya, itu kan bisa saja terjadi, tapi itu yang menurut kami yang harus kuat faktanya bahwa clear dalam proses itu tidak ada peristiwa yang diduga pidana hingga masuk ke kamar kos. Nah, kemudian di kamar kos sendiri sudah kita lihat ada kunci, itu memang harus dibuka dari dalam. Ya, seperti apa Pak kalau Kompolnas melihat mengenai misteri kunci ini yang double juga menurut Pak Susno tadi juga disampaikan Pak Yusuf? Iya, memang ya bisa disimpulkan ya agak sulit. Harus dibuka jendelanya karena grendel kan, slot gitu, sehingga terlihat di tayangan CCTV itu ya dibukalah jendela itu. Hanya kami pastikan apakah jendela itu sebelumnya mengalami kerusakan. Berdasarkan kesaksian tidak ada mengalami kerusakan, kecuali yang dibuka paksa pada waktu itu. Oke, baik. Pak Naryo, ini menarik ya kalau kemudian melihat apa yang dijelaskan Pak Susno dan juga Pak Yusuf, sepertinya satu nafas mengenai kemungkinan apakah ini menjadi korban pembunuhan atau justru dua kemungkinan lainnya, kecelakaan atau bunuh diri. Presentasenya kira-kira menurut Pak Naryo dari teka-teki apalagi misteri kunci yang ada seperti apa? Dijawabnya nanti ya Pak Naryo ya. Usai jeda kami kembali untuk Anda.